Hasil drawing Piala Dunia U17 2025. Indonesia satu grup dengan Brasil. Tidak ada ampun di Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia terjebak di grup maut, bersanding dengan Brasil, tim legendaris yang 4 kali angkat trofi. Inilah pertarungan hidup dan mati di tanah Qatar. Mampukah Garuda Muda terbang tinggi di tengah badai kekuatan dunia? Selamat datang di Gol Gila TV, channel sepak bola paling lengkap dan terpercaya. Di video kali ini, kita akan bahas tuntas hasil drawing Piala Dunia U17 2025, nasib timnas Indonesia, dan siapa saja lawan-lawan yang harus dihadapi. Yuk langsung saja kita mulai. Pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat, FIFA resmi menggelar drawing babak grup Piala Dunia U17 2025. Hasilnya langsung bikin heboh, Indonesia tergabung dalam grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Grup ini langsung disebut sebagai salah satu grup tersulit. Bukan tanpa alasan, karena ada Brasil di sana. Tim yang punya sejarah panjang di ajang ini. 4 kali jadi juara dunia U17, Brasil selalu jadi favorit utama setiap kali tampil. Di atas kertas, Indonesia tentu bukan unggulan. Tapi sepak bola bukan soal kertas, melainkan soal keberanian, strategi, dan semangat pantang menyerah. Brasil U17 adalah simbol kekuatan dan talenta mentah. Mereka juara pada tahun 1997, 1990, 2003, dan 2019. Mereka juga punya akademi dan sistem pengembangan usia muda yang paling canggih di dunia. Nama-nama seperti Vinicius Junior, Rodrigo, Neymar, hingga Ronaldinho pernah mengenakan jersey tim ini di level junior. Brasil juga dikenal memiliki gaya main atraktif dan efisien. Lawan seperti Indonesia jelas harus ekstra disiplin jika tak mau jadi bulan-bulanan. Namun, tekanan besar juga ada di pundak mereka. Mereka datang sebagai unggulan dan semua orang menuntut hasil maksimal. Honduras dan Zambia mungkin terdengar asing, tapi dua negara ini bisa jadi kejutan. Bagi Honduras, ini adalah sejarah baru. Mereka lolos dari zona CONCACAF dan membawa skuad penuh determinasi. Sepak bola Honduras identik dengan kekuatan fisik dan permainan direct. Zambia, wakil dari Afrika, datang dengan modal sebagai semifinalis Piala Afrika U17. Mereka punya pemain cepat dan agresif. Tim-tim Afrika di level usia muda dikenal sulit diprediksi, dan kadang justru lebih berbahaya karena mereka bermain lepas tanpa beban. Jadi jangan anggap enteng dua lawan ini, bisa saja mereka justru lebih menyulitkan daripada Brasil. Piala Dunia U17 2025 hadir dengan wajah baru. FIFA resmi menaikkan jumlah peserta dari 24 menjadi 48 tim. Format ini mirip seperti yang akan digunakan di Piala Dunia Senior 2026. 48 negara dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas di setiap grup, plus beberapa peringkat 3 terbaik, akan lolos ke fase gugur. Turnamen ini akan berlangsung dari 3 sampai 27 November di Qatar. Dengan semua laga dipusatkan di 8 stadion di kompleks Aspire Zone. Final sendiri akan diadakan di Stadion Internasional Khalifa, tempat yang juga dipakai di Piala Dunia 2022. Bicara peluang, Indonesia jelas harus realistis. Namun bukan berarti tanpa harapan. Skuad Garuda Muda yang dilatih Nova Arianto sedang dipersiapkan dengan sangat serius. Mereka sudah menjalani sejumlah tesi, training camp di luar negeri, dan menghadapi lawan-lawan tangguh dalam laga uji coba. Mental bertanding dan jam terbang jadi kunci. Indonesia harus tampil ngotot, rapi, dan pintar. Mungkin secara kualitas kalah, tapi secara semangat, ini kesempatan membuktikan bahwa kita bukan sekadar penggembira. Bermain melawan Brasil adalah mimpi banyak pemain, tapi justru di momen inilah karakter asli akan terlihat. Jangan hanya bertahan, tapi juga berani keluar menyerang ketika ada celah.
Beberapa grup lain juga menarik perhatian. Jerman, sang juara bertahan, tergabung di grup G bersama Kolombia, Korea Utara, dan El Salvador. Prancis, runner-up 2 tahun lalu, ada di grup K bersama Chile, Kanada, dan Uganda. Sementara tuan rumah Qatar berada di grup A, menghadapi Italia, Afrika Selatan, dan Bolivia. Grup D juga tak kalah seru. Argentina, Belgia, Tunisia, dan Fiji siap beradu kekuatan. Artinya, turnamen ini akan menghadirkan banyak kejutan, terutama karena ada 24 tim debutan. Piala Dunia U17 2025 bukan sekadar turnamen. Ini adalah panggung unjuk gigi para calon bintang masa depan. Bagi Indonesia, inilah kesempatan langka. Lawan berat seperti Brasil justru bisa jadi pemicu semangat juang. Garuda Muda harus tampil tanpa rasa takut, dengan satu tujuan, membuktikan bahwa sepak bola Indonesia bisa bersaing di level dunia. Apapun hasilnya nanti, kita harus tetap mendukung, karena dari sinilah masa depan timnas dimulai. Jadi, siapkah kamu menyaksikan perjuangan Garuda Muda di Qatar?